Saudara, kami menyambung lagi perbincangan kami ini berkaitan dengan sudah terjadinya mediasi antara seorang siswa SMP namanya Sarifah Fadia Alkaf yang mengkritik pemerintahan kota karena ada pembangunan sebuah perusahaan yang sebelumnya diketahui sebagai PLTU, tapi tampaknya sekarang menurut Walhi Jambi sudah berubah ini peruntukannya menjadi pabrik kayu begitu. Dan sudah bersama kami Sarifah Fadia Alkaf ditemani kakak perempuannya Faradila, dan ada Bang Ginda Bahari Harahap dari tim Walhi Jambi. Bang Ginda, sedikit saja, perumahan ini tampaknya begitu dekat ya dengan perusahaan yang sekarang menjadi pengolahan kayu, dan tonase bertonton seperti itu, apakah harus atau boleh? Ini siapa yang mengawasi seharusnya? Dan kalau kerusakannya sampai sumur rusak dari rumah neneknya Sarifah seperti fakta yang disampaikan oleh Sarifah, apakah ini termasuk dalam sebuah gangguan-gangguan yang seharusnya tidak boleh terjadi? Maksud saya, jarak antara perumahan dengan proyek ini dan kemungkinan ganti rugi kalau terjadi kerusakan seperti ini siapa yang harus mengawal menurut Bang Ginda? Silakan. Ya, terkait dengan itu Mas ya, kalau ada industri berada dalam satu kawasan itu kan dia harus melihat rencana tata ruang wilayah ya. Nah, Ya. kita lihat itu kan kemarin sudah kita cek bahwa kawasan tersebut adalah kawasan pemukiman, bukan kawasan industri gitu. Kalau terjadi pencemaran atau gangguan akibat dari industri, yaitu tentu dinas terkait harus tanggung jawab gitu kan, dan mengawasi terkait dengan itu. Nah, terlebih lagi rumah Nenek Hafsah ini kan berada persis di pinggir jalan gitu Mas, yang dilewati oleh kendaraan yang muatannya sangat besar, puluhan ton, dan jaraknya juga tidak jauh dari pemukiman masyarakat. Nah, berdasarkan dari data awal kita ke tahun 2018 itu memang terjadi gangguan terhadap masyarakat, di mana Nenek Hafsah mengalami batuk-batuk gitu. Kemudian juga rumah menjadi retak akibat dari kendaraan yang lewat itu dengan getaran yang sangat besar. Kemudian juga ada masyarakat yang terkena penyakit kulit gitu akibat dari debu-debu pembakaran PLTU. Nah, hal ini kan tentu harus diawasi oleh dinas-dinas terkait yang menangani tentang pencemaran dan juga perizinan dalam industri. Mungkin itu, Mas. Oke, dalam hal ini pemerintah kota atau pemerintah provinsi menurut Walhi? Setahu kami ini pemerintah kota, Mas. Oh, jadi apa yang disampaikan sebagai sebuah kritik dari Sarifah sebagai warga di dalam videonya yang kemudian viral, sebenarnya udah tepat ya, kira-kira begitu. Ini memang harus ditangani oleh pemerintah kota, begitu Bang Ginda? Iya, terkait dengan itu kan memang Sarifah ini kan adalah anak muda yang dia peduli gitu Mas, kalau kita lihat. Iya. Peduli terhadap nasib neneknya dan keluarganya gitu. Dia bukan berbicara tentang hal yang tidak dia ketahui, tapi ini adalah kondisi faktual. Iya. Nah, kalau memang ini menjadi kondisi faktual, tentu responnya harus baik gitu. Iya. Kita juga kan respon dari yang dikritik itu sangat kurang tepat gitu kan, karena ini kita melihat itu menjadi kritik, terlebih itu adalah anak umur 15 tahun yang mana dia memang secara diksi mungkin belum sematang orang-orang dewasa gitu Mas. Iya. Jadi pendekatan hukum kalau menurut kami. Iya. Mungkin. Oke. Ya, rasanya banyak pendapat yang sama dengan Bang Ginda berkaitan dengan respon dari pemerintah kota ketika hal seperti ini muncul. Dan banyak lagi kasus-kasus sebetulnya sebuah institusi pemerintahan memang seharusnya menerima dengan besar hati kritik dari warganya dan ditindaklanjuti dengan baik, karena sorotan ini justru akan berbalik menjadi positif juga kalau ditangani dengan baik, atau sebaliknya kalau ditanggapi negatif malah menjadi bumerang. Padahal kritik ini kita yakini akan faktual dan apa adanya dari seorang warga seperti Sarifah. Mudah-mudahan ini menjadi
titik balik lah dari kritik-kritik dari warga. Saya meyakini warga juga akan belajar banyak seperti Sarifah, bahwa kata-kata harus seperti ini, kritik harus tetap baik dan lain-lain. Itu lesson learned atau sangat dipelajari. Saya ke Sarifah sebentar. Sarifah, kalau dari mediasi kemarin sudah ketemu dengan pemerintah kota, Sarifah berharap ini ada, kalau menurut pemerintah kota nanti akan dikawal loh oleh pemerintah kota supaya ada pertemuan lagi dengan perusahaan. Itu Sarifah terima dengan baik, atau pada waktu mediasi kemarin Sarifah tidak merasa mendengar itu, atau seperti apa? Boleh tahu nggak Sarifah? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jika harapan Sarifah apa ke depannya, yang pasti adalah menemukan titik terang terkait permasalahan nenek. Dan emang seharusnya dikawal dari dulu kan Kak, dan lebih bijak lagi. Seperti itu yang Sarifah tahu. Ya, oke, ya. Mbak Farah, kakaknya Sarifah ini, kalau memang bisa ikut menambahkan, sebetulnya apa sih yang, kalau nanti insya Allah saya doakan bisa bertemu dengan pihak perusahaan, ditengahi, dimediasi dengan pemerintah kota begitu, itu sebenarnya apa yang diharapkan? Mungkin pihak perusahaan nanti juga menonton kita ngobrol ini, jadi sudah bisa siapkan begitu. Mbak Farah? Terima kasih. Tentunya harapan saya dan juga pihak keluarga adalah bahwa kami menemukan titik temu di mana sama-sama win-win solution, di mana dari semua yang sudah kami perjuangkan ini memang benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan, baik itu dari pihak Pemkot maupun perusahaan, Mas. Seperti itu. Iya, oke. Mbak Farah, pada waktu Sarifah menyampaikan kritik di media sosial itu, Mbak Farah tahu nggak? Pengen tahu saya. Sebelumnya itu saya nggak tahu, karena dia selalu saya, Kak, pinjem kamar ya, buat apa? Buat video. Oh iya, karena memang rutinitas saya di akhir-akhir ini itu pergi pagi, pulangnya sore karena harus mengerjakan tugas akhir dan juga lain sebagainya di kampus, Mas. Oh, tahunya saya dari teman. Tahunya jadi setelah videonya viral atau setelah ternyata ada laporan polisi untuk Sarifah untuk akun TikToknya? Pertamanya saya tahu ada ini viral dari teman gara-gara kasus yang influencer itu, Mas. Dari situ. Ya. Oke. Ketika tahu bahwa ini jadi viral, jadi perbincangan, bahkan sempat dilaporkan ke polisi kemarin gitu, Mbak Farah sempat marah nggak ke Sarifah? Oh, nggak marah sih, Mas. Saya cuman coba deh kakak dilihat terus kenapa bisa dilaporin, coba kita evaluasi sama-sama ya. Karena memang terbiasa seperti itu berdua, diajarkannya juga untuk selalu mengevaluasi apapun yang udah dilakukan. Pas dicek, adik menyadari, oh Kak, ternyata pemilihan kata saya ini ada yang tidak etis untuk disampaikan atau tidak sopan kepada orang tua. Tapi dari fakta-fakta ataupun pernyataan dia di video itu, itulah memang yang kami rasakan dan realnya terjadi di lapangan. Ya, itu yang kita ingin dengar, bahwa semuanya adalah fakta ya, dan Mbak Farah sebagai kakaknya juga tahu, merasakan bagaimana nenek juga mengalami hal-hal tersebut, bahkan mungkin mewakili warga yang lain juga. Oke, Sarifah ada takut nggak pada waktu, wah saya dilaporkan ke polisi? Waktu itu apa tanggapan Sarifah? Saat Sarifah tahu Sarifah dilaporkan ke polisi, jujur Sarifah langsung mengadu ke kakak dan menangis, bagaimana perasaan cemas, takut, semuanya campur aduk, Kak. Ya, tapi itu semua kemudian dihadapi dengan ketika ada mediasi, datang ke kepolisian, ketemu dengan pemerintah kota. Sarifah merasa nggak apa-apa, berani ya untuk bisa bertemu dengan pemerintah kota. Sarifah? Benar sekali, karena apapun yang harus dilakukan dan sesuai faktanya, Sarifah akan terus memperjuangkan nenek, Kak. Ya, oke. Sampai saat ini dan selama kemarin, ada nggak ke rumah nenek, ke Sarifah atau ke kakak gitu ya, Mbak Farah, yang mengancam, yang nakut-nakuti? Kalau untuk sendiri datang ke rumah nenek ataupun ke rumah Sarifah itu tidak ada. Ya, tapi Sarifah sendiri nggak takut ya, dan ini ternyata menjadi banyak perhatian. Pak Menko Polhukam juga mengatakan akan melihat kasus ini. Ini Bang Ginda dari Walhi juga akan pasti menyoroti. Nah,
dengan banyaknya perhatian seperti ini, apa harapan Syarifah terhadap tuntutan Syarifah sesungguhnya ya? Ada ganti rugi lah untuk apa yang sudah dialami di rumah nenek Syarifah. Apa yang menjadi harapan terbesar Syarifah dan keluarga? Harapan terbesarnya tentu seperti tujuan pertama Syarifah membuat video dan memviralkan, berusaha dan berjuang adalah menemukan titik selesainya, Mas. Ya. Apa sih yang diharapkan selesai itu? Apakah ada ganti rugi atau seperti apa, Syarifah? Kalau dari Syarifah dan nenek lah bersama Mbak Farah. Baik Mas, tentunya tadi udah dijelaskan juga dengan adik kan kalau misalnya kami mengharapkan titik solusinya, di mana kemarin juga saat pihak perusahaan datang dari desakan surat Menteri Hukum dan HAM tersebut, mereka menanyakan apa saja harapan kaliannya. Di situ sudah jelas 3 poinnya kami paparkan Mas. Nah namun 3 poin tersebut ternyata menjadi itu terus yang sebagai senjata dari pihak perusahaan untuk menyerang kami. Padahal itu bukan kami yang meminta dan lain sebagainya. Dan itu kami juga tidak menuntut ganti rugi itu, tapi itulah kerugian yang kami keluarkan. Nah, namun ternyata dijadikan bumerang untuk kami yang selalu diserang, bahkan sampai saat ini pun itu terus yang dibahas, Mas. Ya, apa sih 3 poinnya itu, Mbak Farah? Baik, Mas, 3 poinnya itu juga sudah disampaikan baik ke pihak perusahaan maupun pihak Pemkot yang memfasilitasi waktu itu di kantor Lurah Paislinca. Kebetulan saya sendiri sebagai perwakilan nenek. Pertama yaitu untuk mediasi ataupun win-win solution atas kerugian yang telah dikeluarkan oleh pihak nenek selama hampir belasan tahun ini, Mas. Yang kedua, rumahnya rusak saat ini itu diperbaiki. Dan yang ketiga, jika di kemudian hari terdapat kerusakan lagi di rumah nenek, baik itu rumah maupun sumur, baik itu kesehatan dan lain sebagainya, mohon untuk pihak perusahaan bertanggung jawab, yaitu dengan dibuktikan hitam di atas putih, Mas. Karena kemarin pihak perusahaan tidak mau menyatakan surat pernyataan hitam di atas putih. Nah, makanya itu pihak nenek cukup kecewa karena kita tidak ada pegangan hukum dan lain sebagainya untuk menjamin keadilan dan juga rasa kita sendiri, Mas, seperti itu. Iya, jadi dalam hal ini sih pihak Mbak Farah dan juga Syarifah juga nenek nggak menyebutkan jumlahnya berapa begitu, tetapi tiga hal itu saja yang diharapkan bisa terjadi dan menjadi komitmen ya dari perusahaan tersebut. Begitu ya Mbak Farah ya? Benar Mas, karena jumlahnya tersebut itu pihak perusahaan minta Pak Fajar dan Pak Nelson berapa kerugian yang kalian keluarkan katanya, bukan minta ganti rugi, karena dari pemilihan kata kerugian yang dikeluarkan dan minta ganti rugi pun kita sudah cukup tahu itu 2 kata yang berbeda, Mas. Demikian. Selain itu juga memang dari pihak mereka yang meminta, bukan kami. Ya, baik. Nah, mudah-mudahan ini makin jelas, sebetulnya tinggal diperjelas saja keinginan-keinginan tersebut ada ketemu atau titik temunya. Bang Ginda, kalau upaya-upaya sebetulnya, saya sih melihat sebetulnya ini ada niatan yang cukup baik dari perusahaan untuk bisa bertemu dan melakukan ganti rugi sesuai dengan tuntutan dan lain-lain. Agar ini mencapai titik temu yang win-win solution, Walhi punya banyak pengalaman mengenai hal ini. Bagaimana agar titik temu ini berakhir dengan win-win solution untuk semua pihak? Bang Ginda, usulan Anda. Ya, terkait dengan itu kan sebenarnya kan pembangunan itu dia dan industri sekecil apapun dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat itu harus diselesaikan pada intinya, Mas. Karena pada dasarnya pembangunan itu kan harus adil dan tidak mengganggu kehidupan orang lain gitu. Jadi ketika ada seperti ini ya mediasinya kalau saya pikir memang perusahaan harus mengalah gitu. Dan gimana caranya kalau perusahaan itu tidak mengganggu kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ya kalau memang masyarakat, kan tadi dikatakan bahwa keluarga Nenek Hapsah dan Dek Fadiah ini tidak meminta ganti rugi yang nominal yang disebutkan gitu. Hanya meminta apa yang rusak itu diperbaiki. Saya rasa itu menjadi hal yang tidak sulit lah kalau untuk perusahaan skala besar ya. Dan kalau kita lihat juga memang kalau Pemkot mau memediasi ini sangat baik. Dan harapan kita pemerintah ini tetap berpihak kepada masyarakat. Itu permintaan kami gitu. Jadi posisinya itu memang masyarakat harus setara dengan perusahaan. Dan mungkin perusahaan bisa memberikan ganti rugi yang layak untuk Ibu Hapsah dan juga
masyarakat di sekitar kawasan industri. Nah, terkait dengan upaya-upaya win-win solution itu saya rasa perusahaan akan lebih banyak powernya untuk memberikan ganti rugi gitu loh, Mas. Ya, oke. Nah, pemerintah kota harus betul-betul bisa menjadi mediator yang berpihak kepada rakyat. Ini harapan kita semua. Ya. Kalau kerusakan-kerusakan lingkungan seperti sumur yang rusak, rumah sampai terasa bergetar kalau kemudian ada kendaraan lewat, apakah ini termasuk hal-hal yang menjadi concern bagi Walhi di Jambi untuk juga ikut mengawal kasus ini agar kemudian nanti bisa win-win solution? Bahkan bukan tidak mungkin ternyata bukan hanya Nenek Hafsah nih yang mengalami, Bang Ginda. Iya. Terkait dengan itu kan memang Walhi ini sebagai fungsinya adalah lembaga lingkungan ya, Mas ya. Memang kita menyoroti pada mulanya itu PLTU ini adalah potensi pencemaran lingkungan. Dan itu memang terverifikasi di lapangan. Pada tahun 2018 tim kami ada melakukan asesmen di lapangan. Akibat dari debu cangkang itu memang mengeluarkan partikel-partikel yang mengakibatkan masyarakat itu rumahnya kena debu gitu yang pertama. Kemudian bisa mengakibatkan penyakit kulit. Kemudian debu yang dilalui oleh kendaraan itu bisa mengakibatkan batuk-batuk yang dialami oleh Nenek Hafsah gitu. Dan informasi yang kami dapat di lapangan bahwa ketika memakai cangkang dari sawit itu sebagai bahan baku PLTU, nah ketika dia hujan dia akan mengeluarkan bau yang tidak sedap dan itu sangat mengganggu masyarakat dan itu termasuk polusi gitu kan. Kemudian juga di beberapa tempat juga kita melakukan advokasi terkait dengan pencemaran lingkungan seperti ada potensi pencemaran PLTU MT1 yang sekarang lagi rencana dibangun oleh pemerintah. Nah, itu menjadi concern kita juga. Dan terkait dengan kasus di PLTU yang berkonflik dengan Nenek Hafsah ini, ya kita akan tetap mengawal. Bagaimana pencemaran lingkungan itu dilakukan, dimitigasi dan diselesaikan dengan tepat, gitu, Mas. Karena ini sudah viral dan kita mengharapkan ada solusi kepada masyarakat, gitu. Ya. Oke. Harus selesai. Ya, ini yang kita harapkan bisa dilakukan peran dan fungsinya oleh pemerintah kota pada saat ini yang nanti menjanjikan sudah akan sebagai bagian katanya dari mediasi adalah ada mediasi atau pertemuan antara perusahaan sekali lagi dengan pihak keluarga Nenek Hafsah. Sarifah, kalau nanti ini pertemuan bisa dilakukan tentu harapannya yang terbaik. Kalau misalnya belum bisa bertemu ada titik temu yang win-win solution, Sarifah, Faradila, kakaknya Sarifah, masih akan terus memperjuangkan apa yang dirasa menjadi hak dari nenek, begitu, Sarifah? Benar sekali, sampai hak-hak nenek saya kembali lagi, Mas. Iya. Tapi kali ini mungkin saya tahu Sarifah pemberani, tidak takut karena berani melakukan kritik yang dirasa benar begitu. Tapi kali ini Sarifah sudah belajar bagaimana melakukan kritik dan penuntutan hak tersebut. Dan Sarifah akan melakukannya dengan lebih baik, begitu Sarifah? Benar sekali, Sarifah akan lebih berhati-hati dan menjaga pemilihan kata ataupun konotasi yang digunakan dalam membuat video. Ya, dan kali ini banyak yang sudah memperhatikan, semoga nanti banyak yang membantu Sarifah juga. Yang penting semuanya fakta, tidak ada hal-hal yang dibuat-buat begitu ya Sarifah. Dan hari ini Sarifah harusnya perpisahan ya di sekolah. Benar sekali. Ya, Sarifah nih, jadi sekarang tepatnya usianya berapa? 15 tahun. 15 tahun. Oke, Sarifah harusnya perpisahan hari ini tapi memilih untuk bisa berbicara dengan Kompas TV pagi ini. Jadi nggak ikut perpisahan. Terkait dengan kasus-kasus nenek juga Sarifah merasa terganggu di saat Sarifah harus berjuang, nenek merasakan semuanya, tetapi Sarifah lebih memperhatikan hal seperti itu, jadi Sarifah lebih memilih untuk tidak mengikuti perpisahan. Oh, begitu. Ya, kita mengerti ini bagian dari perjuangan Sarifah ya. Kalau di sekolah pada tahu nggak Sarifah ini sedang memperjuangkan rumah nenek, sehingga banyak yang mendukung atau banyak yang mempertanyakan? Boleh tahu nggak guru, teman-teman di sekolah, Sarifah?
Kalau dari sekolah tidak ada perkataan ataupun apa, tapi dari teman-teman sekolah yang terdekat oleh Sarifah ada yang mendukung dan mempertanyakan bagaimana kondisi Sarifah saat ini. Baik ya. Salam kalau begitu untuk teman-teman yang hari ini mungkin belum bisa ikut perpisahan, tapi saya yakin nanti teman-teman yang terutama dekat dengan Sarifah bisa bikin perpisahan sendiri. Saya terima kasih sekali waktunya untuk Kompas TV sampai Sarifah tidak bisa ikut perpisahan ya. Atau kalau setelah ini bisa ke sekolah mungkin belum terlambat perpisahannya di bagian penghujung Sarifah bisa ikut perpisahan juga. Oke, Sarifah dan Mbak Farah, terima kasih. Mungkin kita akan bertemu lagi mengikuti perkembangan dari kemungkinan mediasi yang dipertemukan dengan perusahaan. Saya harapkan yang terbaik. Bang Ginda, harapan paling akhir saja dari hal-hal semacam ini. Tidak semua kasus seperti ini mendapatkan sorotan dari publik, termasuk media. Apa harapan Bang Ginda kemudian kalau melihat kasus atau momentum ini? Ya, kalau kita ya Wali Jambi berharap bahwa yang pertama itu kita menyoroti dengan kasus yang ada ini bahwa tidak semua kasus ini pemerintah harus menanggapi dengan pendekatan hukum ya. Itu harus yang pertama dicatat, masyarakat bebas untuk berkomentar, bebas untuk membuka pendapat yang muka umum gitu. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua adalah kita harus masyarakat perusahaan harus lebih jeli terhadap perizinan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah gitu, dan pengawasannya harus ketat. Yang seperti saya sampaikan tadi bahwa pembangunan ini sekecil apapun dampaknya itu pada masyarakat harus diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut gitu. Karena ini kan hajat hidup orang yang kita pertaruhkan gitu kan. Yeah. Dan pembangunan tidak harus mengorbankan yang ada gitu loh. Nah, jadi kan apalagi masalah ini kan Nenek Hapsah sudah dari tahun 60 di situ. Jauh lebih dulu daripada adanya industri. Nah, itu yang harus menjadi kedepannya pemerintah harus lebih jeli dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam pemerintahan. Terlebih itu harus mengedepankan pembangunan yang dia adil dan juga lestari. Mungkin itu, Mas. Baik, oke. Terima kasih Bang Ginda Bahari Harahap dari tim Walhi Jambi, Sarifah Fadia Alkaf, dan juga kakaknya ini Mbak Faradila. Terima kasih juga. Sehat terus ya Sarifah. Sarifah sudah menunjukkan bersama Mbak Faradila berani untuk memperjuangkan hak, dan mudah-mudahan semuanya berbuah dengan hasil yang baik, dan semuanya adalah fakta yang mudah-mudahan nanti bisa disampaikan ke semua pihak bahwa yang disampaikan Sarifah untuk nenek adalah perjuangan yang sesungguhnya. Selamat berjuang. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di obrolan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi.